Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Tri Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Pengertian negara maju dan negara berkembang. Nah, pembagian antara negara maju dan negara berkembang berawal dari terbentuknya garis hayal yang dibuat oleh Kanselir Jerman Willy Brandt di tahun 1980. Willy Brandt membagi negara-negara yang ada di dunia menjadi negara-negara kaya yang berada di wilayah utara dan negara-negara miskin di wilayah selatan. Negara-negara ini dibagi berdasarkan produk domestik bruto atau yang biasa disebut GDP per kapita. Di bagian utara memiliki GDP per kapita yang tinggi karena perdagangan barang-barang manufaktur mereka yang sukses. Sementara negara-negara di bagian selatan memiliki GDP per kapita yang rendah karena perdagangan barang-barang mentah atau setengah jadi sehingga memiliki pendapatan ekspor yang rendah. Kriteria pembagian masih sama nih, masih berdasarkan perkembangan ekonomi masing-masing negara. Negara-negara bagian utara yang dulunya disebut negara maju sekarang disebut sebagai negara-negara paling maju secara ekonomi, most economically developed countries. Sementara negara-negara selatan atau negara berkembang disebut sebagai negara yang ekonominya kurang berkembang, yaitu less economically developed countries. Umumnya, negara-negara maju berada di benua Eropa, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan sebagian di Asia Timur. Sementara itu, negara-negara berkembang umumnya tersebar di kawasan Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Selatan, dan beberapa kepulauan di Pasifik. Ciri-ciri negara maju dan negara berkembang yaitu yang pertama, negara maju tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, dan yang kedua ada kesempatan kerja yang memadai, yang ketiga ada mata pencarian mayoritas di bidang industri, dan yang keempat itu ada pendapatan per kapita tinggi, yang kelima tingkat pendidikan tinggi, yang keenam tingkat kesehatan tinggi, dan yang ketujuh itu teknologi lebih maju. Dan untuk negara yang berkembang, tingkat yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua tingkat pengangguran tinggi, yang ketiga ada mata pencarian ketergantungan di sektor pertanian, yang keempat ada pendapatan per kapita rendah, yang kelima ada tingkat pendidikan rendah, yang keenam ada tingkat kesehatan rendah, dan yang ketujuh teknologi kurang maju. Adapun indikator negara maju dan negara berkembang itu ada yang biasa disingkat dengan penduduk kerja makan PT. Nah, yang pennya itu pertumbuhan penduduk, duduknya itu tingkat pendidikan, kerjanya itu kesempatan kerja, ma-nya itu mata pencarian, kan-nya itu tingkat kesehatan, P itu pendapatan per kapita, T itu penguasaan teknologi. Ini nggak hanya kita, baik negara maju ataupun negara berkembang juga punya masalah masing-masing. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara tersebut berbeda-beda. Masalah yang dihadapi oleh negara maju yaitu berupa kesulitan memasarkan hasil produksi, kekurangan tenaga kerja baik yang ahli maupun yang tidak ahli, dan kekurangan bahan mentah seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan pada negara berkembang, masalah yang dihadapi ialah tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, tingkat pertumbuhan dan ketergantungan yang tinggi, dan tingkat taraf hidup yang rendah. Walaupun saat ini Indonesia masih berada di dalam kelompok negara berkembang, bukan berarti Indonesia tidak bisa menjadi negara maju ya. Ada kok negara yang bertumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju. Contohnya yaitu Singapura. Karakteristik dari negara maju. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan bisa pula dilihat dari kekuatan militernya. Negara maju pada umumnya memiliki ketertarikan yang tinggi pada kerjasama antar negara, sehingga bisa kita lihat bahwa terbentuknya organisasi-organisasi internasional banyak beranggotakan negara maju. Negara maju memiliki kesadaran bahwa kerjasama dapat menguntungkan setiap pihak, misal dalam tujuan bentuk kerjasama meningkatkan ekonomi maupun perdamaian.
karakteristik pada negara berkembang. Nah, secara garis besar, negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya sekedar pembangunan fisik seperti jembatan atau jalan tol ya. Namun, pembangunan tersebut ada pada banyak spektrum. Misal dari kualitas pendidikan, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di negara tersebut. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.